Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Netizen warganet penggemar medsos rahmatullah, mari kita ulangi lagi, kita kaji lagi ayat-ayat Al-Quran pada Syahrul Ramadan ini sebagai bulan Quran, Syahrul Quran. Kali ini kebetulan berbarengan dengan Hari Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita. Mari kita kaji surat Al-Hujurat ayat 13 dan beberapa hadis. Kali ini dengan mengambil sebuah judul yang insya Allah bisa kita pahami, yaitu Kartini ingin bangkit dari kubur. Kenapa Kartini ingin bangkit dari kubur? Karena Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita melihat fenomena wanita-wanita zaman sekarang yang sudah begitu kebablasan, tidak sesuai dengan cita-citanya sebagai wanita yang luhur, wanita yang tetap menampaki kodratnya sebagai wanita, tapi dengan pendidikan yang tinggi, sebagai ibu, sebagai pendidik pertama dan utama dalam rumah tangga, yang pada masanya wanita hanya diperbudak oleh pria. Hadirin netizen rahimakumullah, mari kita lanjutkan, kita bahas bahwa Raden Ajeng Kartini adalah wanita yang Islam, wanita muslimah yang berakidah kuat, berwawasan luas, dan tetap toleran dengan agama-agama lain. Untuk itu, mari kita bahas hal-hal berikut ini. Quran Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Netizen warganet rahimakumullah, dari ayat ini, yaitu min dzakari wa unsa, khalaqnakum min dzakari wa unsa. Jadi Allah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Bisa diambil kesimpulan bahwa derajat laki-laki dan perempuan di sisi Allah adalah sama. Yang membedakan adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi takwanya yang membedakan. Berikutnya, bahwa Kartini menyadari tentang pentingnya pemahaman agama dalam menyebarkan paham-paham emansipasi wanitanya. Raden Ajeng Kartini menyadari adanya hadis di bawah ini yang membuat beliau ingin belajar, ingin sekolah, ingin setara pendidikannya dengan kaum pria, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Jadi setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan, adalah wajib menuntut ilmu. Dalam hadis lain diperjelas, thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib atau fardu bagi kaum muslimin dan muslim. Karena itulah Kartini berusaha sekuat tenaga
untuk mengangkat derajat kaumnya agar bisa mengenyam pendidikan. Nah, dari keluhan-keluhan Kartini menghadapi kaumnya yang tertindas waktu itu, maka surat Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya pada 4 Oktober 1901, maaf ini kurang nol. Suratnya berbunyi, kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak wanita, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam atau sunatullah sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu pendidik manusia yang pertama-tama. Di sini kita tahu bahwa Kartini ingin agar wanita menjadi ibu, menjadi pendidik manusia yang pertama-tama. Dalam Islam, ibu adalah madrasatul ula, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik atau madrasah yang pertama dan utama. Itulah salah satu cita-cita Kartini, agar seorang ibu bisa cerdas sehingga bisa mendidik anak-anaknya sebelum anak-anaknya terjun ke pendidikan di luar rumah. Itu sangat sesuai dengan ajaran Islam, yaitu bahwa al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah atau sekolah atau pendidikan yang pertama. Netizen warganet rahimakumullah, dari surat di atas maka kita bisa mengambil kesimpulan betapa dalam pengetahuan Kartini dalam hal peran wanita dalam Islam sebagai agama yang dianutnya secara kafah atau tidak setengah-setengah. Jadi dari isi surat itu bisa dipahami bahwa Kartini adalah seorang muslimah yang berilmu tinggi dan beramaliyah. Artinya mengamalkan ilmunya. Inilah kutipan surat-surat Raden Ajeng Kartini yang lain. Surat R.A. Kartini kepada Nyonya Abendanon 10 Juni 1992. Kami sekali-kali tidak hendak menjadikan murid-murid kami menjadi orang setengah Eropa atau orang Jawa ke barat-baratan. Jadi cita-cita Kartini adalah tetap memegang budaya Jawa, budaya Indonesia yang ketimuran yang sudah dipengaruhi selama bertahun-tahun, selama ratusan tahun dengan budaya Islam yang agamis, jadi budaya yang religius. Itulah ya isi hati dari Kartini. Kartini tidak ingin meniru Eropa dan juga tidak ingin ke barat-baratan, tapi tetap orang Jawa yang berpengetahuan tinggi. Surat R.A. Kartini kepada Nyonya Van Pon 21 Juli 1992. Moga-moga kami mendapat rahmat, dapat bekerja membuat agama lain memandang agama Islam patut disukai. Di sini ada unsur dakwanya Kartini, yaitu tetap toleran menghargai agama lain, tapi berharap agar agama Islam patut disukai. Jadi ini surat R.A. Kartini kepada orang-orang Barat yang waktu itu agamanya Nasrani, ingin agar Islam sebagai agamanya Kartini bisa berdampingan dengan agama teman-temannya dan berharap agama Islam disukai. Sekedar informasi terkini yang membuat Raden Ajeng Kartini menangis. Seandainya Raden Ajeng Kartini masih hidup, dia ingin bangkit dari kubur, ingin membenahi perilaku orang-orang yang mengeksploitasi wanita di dunia ini, yang kebanyakan justru malah di negara barat yang
sok menganggap menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita, tapi kenyataannya adalah sebagai berikut. Jadi masih mengeksploitasi wanita sebagai ladang pencari uang, sebagai ladang bisnis yang menjanjikan, dengan menyediakan pelayanan seks untuk pria-pria hidung belang. Inilah realita yang terjadi yang membuat Kartini menangis di alam kuburnya dan ingin bangkit lagi untuk membenahi kaumnya yang tertindas dan menjadi alat promosi dan alat pemuas. Inilah kenyataan bahwa bisnis penyedia wanita atau bisnis prostitusi atau wanita penghibur itu kalau di Cina adalah menduduki peringkat pertama dengan omset 73 miliar dolar ini. Spanyol 26,5 miliar dolar, Jepang 24, miliar dolar, dan Jerman 18 miliar dolar, serta negara-negara lain Amerika Serikat 14,6 miliar, Korea Selatan 12 miliar, India 8,4 miliar, Thailand 6,4 miliar, Filipina 6 miliar, Turki 4 miliar, dan Swiss 3,5 miliar. Konon Indonesia pun ada tapi baru 12 miliar karena kita tahu bahwa banyak tempat-tempat penghibur di Indonesia. Tidak usah jauh-jauh, di Purwokerto ada Gang Sadar yang masih menyediakan bagi laki-laki hidung belang untuk menikmati wanita-wanita penghibur. Na'udzubillahi min dzalik, dan itu adalah sangat merendahkan harkat dan martabat wanita. Dan itu kalau Raden Ajeng Kartini masih hidup, maka dia menangis, ingin memberontak dan ingin bangkit dari alam kuburnya untuk kembali membenahi wanita kaumnya yang mulia yang sekarang diperlakukan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga hal ini menambah wawasan dan jadilah wanita yang solihah. Dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang solihah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan kita bertambah wawasan dan menjadikan kita khususnya bagi wanita untuk lebih mendalami agama Islam sebagai agama akhir zaman, agama paripurna yang memuliakan wanita semulia-mulianya. Bahkan wanita tidak bekerja pun boleh dalam Islam, kalau bekerja pun itu adalah baik. Jadi wanita tidak dibebani dalam Islam, dan wanita adalah makhluk yang mulia yang nanti akan menjadi penghias surga dengan jadi ratu bidadari seandainya di dunia adalah wanita yang mulia, wanita yang cerdas, wanita yang solihah, sehingga hiasan dunia adalah wanita solihah dan hiasan akhirat adalah ratu bidadari. Semoga kita semuanya diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil maut. Amin ya rabbal alamin. Aku minggum, selamat hari Kartini. Jadilah Kartini solihah, penerus perjuangan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.